Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bungo. Saya Satriadi dari SMP Negeri 2 Limbur Lubuk Mengkuang. Saya Pinta Septiani dari SMPN 1 Limbur Lubuk Mengkuang. Saya Fuji Hartiningsih dari SDN 104 Sungai Pinang. Saya Sepria Trismon dari SDN 105 Rambah. Kami akan melaksanakan coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam Pak Pak. Satriadi. Ya, silahkan. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh, tadi dari mana? Dari sekolah Bu Puji. Oh iya, alhamdulillah dari sekolah. Katanya hari ini ada yang ingin Bapak sampaikan ya? Atau yang ingin Bapak ceritakan? Oh ya maaf, saya mengganggu waktunya Bu Puji sebentar. Iya. Mungkin saya pengen ngobrol-ngobrol dengan Bu Puji, mungkin nggak lama, 15-20 menit. Begini Bu Puji, terkait dengan masalah saya yang saya hadapi di sekolah. Kebanyakan guru-guru di sekolah saya itu masih menggunakan metode yang konvensional. Kemudian pembelajarannya masih bersifat monoton. Di sana guru kurang aktif Bu. Kemudian guru kurang menggunakan metode dan media dalam pembelajaran. Oh, jadi itu ya permasalahan Bapak ya. Kira-kira Pak, pada kegiatan kita coaching hari ini, apa yang ingin Bapak harapkan, apa yang ingin Bapak dapatkan gitu? Saya berharap guru-guru di sekolah saya itu bisa mengalami perubahan dari segi pembelajarannya, bisa menggunakan metode-metode pembelajaran yang variatif, kemudian menggunakan media dalam pembelajaran. Oh, jadi intinya ya Bapak ingin ada perubahan di sekolah Bapak ya. Iya, Jadi Bu Puji. yang mana kemarin memakai metode yang masih berpusat pada guru, ingin membuat kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Iya, betul sekali Bu Jadi, Puji. jadi seperti itu ya Pak ya. Kira-kira perubahan apa nih yang ingin Bapak terapkan itu Pak? Saya ingin guru-guru itu dapat menggunakan metode-metode pembelajaran yang variatif, kemudian menggunakan media-media yang yang terkini begitu Bu Puji, yang sesuai dengan pembelajaran abad 21, kemudian yang saintifik dan pembelajarannya yang berpihak pada murid. Oh, jadi intinya ingin melakukan perubahan ke arah pembelajaran yang lebih metodenya yang lebih bervariatif, Yang bervariatif. seperti itu. Oke. Oh iya Pak, tadi kan Bapak membahas tentang pembelajaran yang bervariatif. Iya. Jadi kalau menurut saya Pak, pembelajaran yang bervariatif itu kan berada pada level maksimalnya kan 10. Iya, Bu. Kira-kira di sekolah Bapak itu sekarang berada pada level berapa? Kalau saya melihat kondisi di sekolah saya sekarang ini berada di level 5. Jadi kira-kira Bapak ingin meningkatkannya ke level berapa? Saya berharap dapat meningkatkan ke level 7 Bu. Oh, level 7. Jadi Bapak berharap itu ya. Kira-kira apa nih Pak langkah-langkah agar Bapak bisa mencapai ke level itu? Sebenarnya saya masih memikirkan langkah-langkahnya ini Bu, tapi saya punya rencana yaitu bagaimana saya bisa mendampingi guru-guru ini dengan kegiatan mentor, kemudian bisa juga mengadakan kegiatan workshop atau pelatihan-pelatihan dengan guru-guru ini. Oh iya. Jadi selain kegiatan mentoring, tadi workshop yang Bapak sebutkan, kira-kira ada yang lain nggak Pak? Yang ingin Bapak tingkatkan lagi gitu? Mungkin dari rencana dekat ini yang akan saya lakukan itu kegiatan mentoring Bu. Oh, Mengingat iya. kegiatan workshop ini kan membutuhkan waktu yang banyak, kemudian juga membutuhkan biaya. Jadi mungkin yang paling saya lakukan, tindakan yang bisa saya lakukan yang utama yaitu dengan mengasih mentor dengan guru-guru dengan sekolah saya. Ya, baik-baik. Jadi luar biasa ya Pak, itu kegiatan Bapak tadi ya mentoring ya. Iya, mentoring. Kira-kira siapa nih yang bisa membantu Bapak untuk mewujudkan kegiatan itu nanti? Kebetulan ada rekan guru di sekolah saya yang bisa juga dengan menggunakan IT. Saya juga minta Bapak Aditya namanya. Saya akan Bapak meminta dengan Bapak Aditya untuk membantu saya bagaimana mengasih materi terhadap guru-guru ini. Oh, jadi dengan Bapak Adit tadi ya Pak Aditya ya. Jadi kegiatan Bapak itu mungkin lebih ke kegiatan kolaboratif gitu ya Iya, Pak ya. berkolaboratif dengan guru. Oh ya. Jadi di percakapan kita ini kira-kira komitmen Bapak nih dengan Bapak Aditya tadi untuk berkolaboratif seperti apa nih? Gitu kira-kira. Saya berharap
Bapak Aditya ini dapat membantu saya dalam mewujudkan rencana saya ini ke depannya. Kemudian saya akan melakukan ini dalam minggu ini, insya Allah. Selanjutnya dari kegiatan itu saya mempunyai gambaran terjadinya perubahan di sekolah. Oh ya, alhamdulillah, berarti luar biasa ya Pak. Semoga saya nggak sabar lagi nih Pak mendengar rencana-rencana Bapak ini. Jadi aksi nyatanya nanti ya Pak ya. Iya, Bu. Mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik ya Pak ya. Ya Bu, terima kasih atas coach kita hari ini, coaching kita hari ini. Saya berharap apa yang akan saya lakukan ini dapat berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang lebih baik lagi. Oh iya, sama-sama ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan saya harap Bapak dapat menemukan permasalahan tadi ya Pak ya, dapat menemukan jawaban dari permasalahan. Semoga kita nanti bisa ketemu di lain waktu lagi ya Pak ya, dengan cerita yang cerita tadi Bapak bisa penerapannya bagaimana. Oh, iya. Mungkin sampai di sini aja Pak percakapan kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ya, Puji. ya. Terima kasih Pak Satriadi. Ya. Assalamualaikum Bu Pinta, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah baik Pak. Bapak bagaimana? Alhamdulillah keadaan kabar saya baik. Hari ini Bu Pinta mau melakukan coaching ya dengan Bapak Satriadi. Betul Pak. Coachingnya Bapak Satriadi. Oh, ya. Baiklah, sebelum Ibu Pinta melakukan coaching dengan Bapak Satriadi, ada beberapa pertanyaan ini Bu terkait dengan coaching yang akan Ibu laksanakan, yaitu sesuai dengan rubrik yang akan saya nilai, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching, dan juga bagaimana coaching menanggapi pertanyaan yang sudah Ibu ajukan. Kemudian jangan lupa nanti Ibu yang mengasih pertanyaan itu sesuai dengan prinsip coaching, yang diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama saya kepada Ibu Pinta ini, kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Yang saya ingin kembangkan ketika coaching nanti Pak, ada 3 prinsip coaching. Pertama, kehadiran penuh. Ya. Kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Oh ya. Jadi dari ketiga kompetensi itu, kompetensi mana yang akan Ibu Pinta tonjolkan? Yang akan saya tonjolkan kehadiran penuh Pak. Kehadiran penuh ya. Ya, perlu kehadiran penuh saya sebagai coaching ketika kita mengadakan coaching nanti. Ini pertanyaan saya terakhir, apa yang menjadi indikator dari Ibu Pinta nanti yang diinginkan terhadap coaching dengan Bapak Satriadi? Indikator yang ingin saya capai ketika coaching nanti Pak, saya ingin coaching saya mendapatkan solusi-solusi dari permasalahannya yang akan disampaikan nanti Pak. Itu Pak. Demikian dulu Ibu Pinta perbincangan kita hari ini. Selamat Ibu Pinta untuk melakukan coaching dengan Pak Satriadi. Semoga coachingnya nanti berjalan dengan lancar. Kita sudahi pertemuan kita hari ini, Bu Pinta. Ya, terima kasih Pak. Ya. Selamat siang Bu Pinta, Pak Ridwan. Selamat siang, silakan duduk. Iya, makasih Bu Pinta. Maaf ya Bu Pinta, saya mengganggu waktunya. Iya Pak. Aduh, saya butuh teman curhat Bu Pinta. Silahkan bercurhat dengan saya Pak. Hari ini khusus untuk Bapak Satriadi. Tapi Bu Pinta ada waktu ya? Alhamdulillah ada Pak. Nah, saya kan beberapa waktu yang lalu Dokter ini ditunjuk sebagai wakil kepala sekolah. Ya. Sekolah saya. Ya, selama ini kan jadi guru ya biasa-biasa aja kan. Ya. Setelah jadi wakil kepala sekolah, saya jadi merasa agak terbeban. Apa itu Pak? Ya, saya Merasa melihat- terbeban Bapak? Iya, saya melihat teman-teman yang mengajar itu masih menggunakan media konvensional, masih metode ceramah. Saya agak risih lah ya. Risih. Iya, Betul. karena harusnya kita bisa menggunakan IT ya. Ya. Jadi itu masalah saya di sekolah tuh ada risih lah saya itu. Jadi di sekolah Bapak itu guru-guru masih menggunakan metode yang konvensional, monoton, metode ceramah, Iya, betul sekali. seperti kita sekolah zaman-zaman dahulu Iya ya Pak. betul sekali. Bu. Jadi Dan apa yang ingin Bapak lakukan ketika melihat situasi tersebut?
Saya ingin mereka berubah, tapi saya ragu gimana caranya. Apa yang harus saya lakukan? Aduh, saya jadi ragu, makanya saya pengen cerita Bu Pinta. Siapa tahu Bu Pinta kan guru senior, prestasinya banyak di kabupaten ini, makanya saya menghubungi Bu Alhamdulillah Pinta. ya Pak. Ya. Ya, jadi gini Pak, situasi di sekolah itu kan Bapak yang tahu. Betul, betul. Jadi perubahan apa yang ingin Bapak lakukan? Misalnya menggunakan metode apa? Gitu. Saya ingin guru-guru sekolah kita kan lumayan kegiatannya lengkap. Ya, Kita ingin guru-guru itu minimalnya aja Bu, minimal ya. Mereka bisa menggunakan Infokus, ada motivasinya. Tapi sekarang mereka Infokus tuh di lemari. terbengkalai, tidak Iya. pernah digunakan, rusak tanpa digunakan Betul, gitu ya Pak? betul. Saya pengen itu digunakan gitu. Hmm. Itu salah satu perubahan yang ingin saya lakukan. Lanjut pertanyaan saya penasaran. Apakah guru-guru Bapak sudah punya laptop semuanya di sekolah? Nah kalau laptop Bu, iya itu mungkin guru tidak punya semuanya. Oh, gitu. Tapi Bu ada tapinya nih. Ah, Sekolah kita tuh ada laptop menyediakan. Guru tuh Oh. boleh pakai. ada laptop sekolah ya Pak? Hmm. Bisa digunakan dipinjam sementara kan gitu Iya Pak? betul. Betul. Dipinjam nih boleh dibawa pulang ya. Laptop kita lumayan ada 5 lah. Oh, ada 5. Ya, jadi bisa guru. Sangat cukup lumayan banyak ya Iya. Pak untuk ukuran laptop sekolah ya Pak? Betul betul. Ya. Cerita Bapak tadi bagaimana langkah-langkah yang akan Bapak lakukan di sekolah sehingga guru-guru bisa menggunakan media laptop, Infokus gitu Pak? Saya mencoba mikir-mikir kan tadi perjalanan ke sini. Jadi apa caranya yang paling cocok. Tapi saya belum ketemu ya Bu. Apa workshop mungkin ya Bu? Workshop mungkin. Workshop boleh. Workshopnya agendanya sekali sebulan atau sekali seminggu begitu, atau dalam jam pelajaran atau di luar jam pelajaran hari Minggu tetap masuk. Mungkin awalnya kita buat dulu workshop. Itu pertama ada kombelnya ya Bu. Kombelnya dalam kombel ya. Iya, jadi kita bikin workshop misalnya ini saya pengen satu kali aja sih pertama, kalau memang nanti dibutuhkan baru bikin yang kedua kan. Yang pertama mungkin guru-guru kita beri workshop cara membuat PowerPoint dan menggunakan Infokus mungkin gitu. Menggunakan ya. PowerPoint Ya membuat dan PowerPoint. Infokus ya. Iya. Kan langkah-langkahnya udah. Kapan Bapak akan melakukan apa itu perubahan tersebut? Paling cepat minggu depan bisa. Minggu depan ya Saya Pak? nunggu konfirmasi dulu kepala sekolah kan apakah bisa diizinkan kan, kita memakai 1 hari untuk workshop gitu kan, supaya di dulu diajarin cara bikin PowerPoint kan. Iya. Menarik. Kegiatannya kan Bapak ingin buat workshop ya. Siapa yang Bapak ingin minta dukungan dalam kegiatan workshop itu? Kepala sekolah yang pertama. Kepala sekolah ya. Ada lagi satu lagi nih, Iya. dia operator ya. Operator biasanya kan dia Ya, jago juga IT. melek IT ya, Iya. operator ya Pak ya. Mungkin operatornya juga bisa. Boleh juga Pak ya. Mungkin untuk pertama mungkin mau kepala sekolah dan operator gitu kita libatkan. Jadi baru guru-guru lain saya bikinkan workshop. Betul Pak. Memang kita sebagai guru tidak bisa bergerak sendiri. Kita Iya. harus kolaboratif ya Pak. Betul betul. Tidak mungkin bergerak sendiri ya Pak. Dari diskusi kita, dari cerita-cerita kita, apa yang Bapak dapatkan? Saya menjadi yakin Bu, untuk membuat workshop ini di sekolah supaya saya rasa ini penting ya untuk guru-guru tahu, supaya juga menimbulkan semangat dan motivasi dari workshop. Sekali lagi saya kasih kepada Bu Pinta sudah membuka wawasan saya, pola pikir saya supaya membuat workshop ini. Alhamdulillah berarti ada apa ya pencerahan ya dari obrolan kita tadi. Saya jadi tidak sabar menunggu cerita dari hasil workshop yang Bapak akan lakukan. Baik, mungkin kita cukupkan di sini percakapan kita hari ini. Kapan-kapan kita ulang lagi ya Bapak Kibradi. Iya, betul. Ya Pak. Dan terima kasih Bu Pinta, saya sangat berterima kasih sekali akhirnya saya tercerahkan dalam ngobrol sama Bu Pinta. Sekali lagi terima kasih. Waktunya juga udah habis nih kayaknya Bu. Aduh, maaf ya Bu. Saya mau ngambil lagi satu. Tidak apa-apa Pak. Ya, makasih ya Bu. Saya pamit dulu ya Bu Iya Pinta, ya, terima kasih ya Pak. Pak, terima kasih ya. Ya, hati-hati Pak Supriyadi. Oke. Ibu Pinta tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bapak Supriyadi. Betul
Betul Pak, betul Pak. Ya. Nah, sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan Ibu terkait dengan coaching Ibu yang tadi lakukan. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian coaching yang diinginkan tadi? Jadi selama coaching tadi saya sudah melakukan alur tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab kepada coaching. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coaching untuk menemukan solusi atas permasalahannya Pak. Oke Bu Pinta, menurut saya sebagai observer tadi, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik. Saya sudah melihat tadi kita sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot yang sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian tadi Ibu Pinta sudah berusaha menggali dan menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Satriadi, itu tentu sesuai dengan prinsip coaching ya Bu ya. Iya. Kemudian terakhir pertanyaan saya Ibu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Setelah saya melakukan coaching tadi Pak, saya ingin mendalami lagi Pak, ingin belajar lagi bagaimana menerapkan alur tirta tersebut dalam coaching selanjutnya Pak dengan rekan sejawat lainnya gitu Pak. Baik Bu Pinta, semoga kedepannya Ibu Pinta dapat menggali atau bisa memahami proses alur tirta itu dengan maksimal lagi ya Bu. Mungkin untuk pertemuan kita hari ini, menutup coaching kita hari ini cukup sekian Ibu. Terima kasih. Kalau saya punya masalah salah terhadap coaching kita hari ini, observasi kita hari ini, saya mohon maaf ya Bu ya. Ya sama-sama Pak, saya banyak terima kasih pada Bapak karena sudah mengamati coaching kita pada hari ini gitu ya Pak. Ya, terima kasih Bu Pinta. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Puji. Gimana kabarnya hari ini Pak Sepri? Alhamdulillah sehat Bu Puji. Iya, alhamdulillah sehat ya Pak ya. Oh iya, katanya nanti Bapak akan ada coaching ya dengan Ibu Pinta. Iya benar sekali Bu Puji. Oh, jadi ada kegiatan coaching. Kapan itu? Oh, hari ini Bu Pinta akan datang ke sini. Oh, gitu ya Pak. Jadi sebelum Bapak melakukan kegiatan coaching, ada yang sedikit ingin saya sampaikan Pak. Iya, boleh Bu Puji apa? Oh, jadi kan antara coach dengan coachnya nanti kan Pak Sepri Iya, saya ya, sendiri. coachingnya nanti Ibu Pinta. Nanti kan ada penilaian nih Pak dari saya. Iya. Ada rubrik penilaian coachingnya juga sesuai dengan alur tirta. Jadi kegiatan Bapak itu udah sesuai belum dengan alur tirta, itu nanti yang akan saya nilai. Nanti saya pesan ya Pak, jangan lupa juga disesuaikan juga dengan prinsip-prinsip coaching Pak. Ada kemitraan, ada proses yang kreatif dengan memaksimalkan potensi yang ada. Oke. Mungkin sebelum yang dimulai nanti kompetensi apa sih yang akan Bapak kembangkan nanti itu? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu saya akan hadir secara penuh, kemudian saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian tentunya saya mendengarkan secara aktif, mendengarkan dengan baik. Dengan baik ya Pak ya. Jadi dari 3 kompetensi tadi itu yang ingin Bapak lebih spesifik Bapak tonjolkan atau yang ingin Bapak munculkan nanti apa kegiatan nanti? Tentu yang pertama saya harus menjadi pendengar yang baik, kemudian saya akan berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang menggali solusi dari permasalahan yang akan dihadapi. Jadi agar mencapai solusi yang terbaik nanti Iya. ya Pak ya. Selanjutnya kira-kira nih apa indikator ketercapaian sehingga proses coaching ini berjalan dengan baik nanti? Saya ingin coach saya ini Bu Pinta nanti dapat menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi nanti. Oh gitu, oke Iya. ya Pak. Semoga nanti prosesnya berjalan dengan baik ya Pak ya, sehingga menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan coachingnya nanti. Ya, dah Pak, silahkan dilanjutkan observasi dengan proses coachingnya dengan Bu Pinta. Mungkin sekian dulu Pak dari saya. Iya, terima kasih ya Bu Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu Pinta gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak.
Alhamdulillah. Bapak bagaimana? Alhamdulillah sehat Ibu Pinta. Ya. Saya dengar Ibu Pinta mau ngobrol-ngobrol dengan saya terkait apa itu Bu? Kalau saya boleh tahu. Betul, Pak. Tapi ada waktu ya, Pak? Ada Bu, Alhamdulillah. Gini, Pak. Ada beberapa anak yang ngobrol dengan saya, Pak, katanya bosan belajar. Setelah saya amati kenapa anak bosan, ternyata rekan-rekan guru menggunakan metode yang monoton, Pak, waktu pembelajaran, sehingga anak-anak merasa bosan di kelas. Padahal ini, Pak, banyak media yang sarana prasarana yang telah kami sediakan, ada Infocus, ada komputer, ada tablet juga, Pak, di sekolah. Begitu, Pak. Jadi boleh saya garis bawahi berarti anak-anak merasa jenuh ya dengan pembelajaran yang terlaksana di sekolah karena kurangnya guru dalam menggunakan media atau metode pembelajaran yang terasa membosankan gitu Iya, ya. betul, Bu Pinta. Pak. Kira-kira menurut Pinta apa yang Bu Pinta harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya berharap dari percakapan cerita-cerita kita hari ini saya dapat menemukan solusi, Pak, agar guru-guru kami di sekolah dapat menggunakan media yang lebih bervariasi lagi, kreatif dan inovatif, Pak. Oh ya, saya tangkap berarti Ibu Pinta menginginkan adanya perubahan ya dari guru-guru di sekolah. Kemudian kira-kira menurut Ibu kalau level maksimal apabila itu sudah dilaksanakan dengan baik itu ada berada di level 10. Kalau keadaan sekarang menurut Ibu Pinta, keadaan di sekolah ini kira-kira berada di level keberapa? Masih level 5 sepertinya, Pak. Level 5 ya? Ya, level 5, Pak. Apa harapan Bu Pinta atau berada di level keberapa kalau Bu Pinta sudah menerapkan rencana Bu Pinta ke depan? Saya berharap levelnya jadi naik, Pak, 7 sampai 8 ya, Pak, ya, levelnya. Ya. Mungkin Ibu Pinta bisa meningkatkan level itu dengan Ibu Pinta nanti menemukan solusi ya terhadap pembicaraan kita hari ini. Apa sih rencana Ibu Pinta ke depan untuk menghadapi masalah yang Ibu Pinta hadapi sekarang? Saya sudah berpikir beberapa kali dan juga melihat di beberapa sumber ya, Pak. Ya. Mungkin bisa saya gunakan metode pelatihan atau workshop di sekolah, Pak. Workshop? Ya, saya mengajak rekan-rekan guru mengadakan pertemuan membuat media pembelajaran yang lebih kreatif lagi, bisa dalam bentuk kombel di dalam sekolah kami itu. Kebetulan kami kan guru mata pelajaran, Pak, jadi beda-beda mata pelajaran. Dari alternatif solusi yang Ibu Pinta jelaskan tadi kan ada workshop, kemudian membentuk kombel dan melaksanakan kegiatan. Kira-kira menurut Ibu Pinta mana yang lebih utama yang bisa Ibu jalankan lebih cepat ke depannya? Mungkin yang workshop, Pak. Saya adakan workshop, saya minta waktu, misalnya di waktu senggang atau waktu libur, kami adakan workshop di sekolah. Ya, bagus. Menurut Bu Pinta dengan mengadakan workshop itu tentu butuh orang yang bisa membantu. Kira-kira siapa ya yang bisa membantu Ibu Pinta dalam menjalankan rencana Ibu Pinta ini? Yang pertama tentu saja saya butuh dukungan kepala sekolah ya, Pak. Kalau tanpa dukungan kepala sekolah mungkin tidak bisa diadakan workshop. Kemudian saya minta dukungan dari yang mahir IT. Ada Bapak operator kami yang bisa yang sangat-sangat lincah IT gitu, Pak. Oh iya, bagus Ibu. Jadi rencana Ibu ke depannya ini sudah baik ya. Tapi menurut Ibu ini kapan nih di tindak lanjutnya akan Ibu adakan kegiatan ini? Ya, mungkin tidak bisa dalam jangka waktu dalam jangka waktu dekat ini ya, Pak, karena sekarang di akhir semester, mungkin di awal semester depan bisa, Pak. Di awal semester depan kita menyiapkan media pembelajaran.
Oke Bu Pinta, dari pembicaraan kita hari ini apa sih yang sudah Ibu Pinta dapatkan dari obrolan kita sekali ini? Saya mendapat pencerahan dan mendapat solusi bagaimana cara mengajak teman-teman guru bagaimana membuat media pembelajaran dengan mengadakan workshop. Oh ya. Ya. Tentu saya berharap Ibu Pinta dapat menerapkan rencananya itu dengan baik. Kemudian saya mendengar kabar baiknya Ibu nih, progres untuk kedepannya. Jadi Ibu kalau ada masalah atau kendala dalam menghadapi itu, Ibu jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada saya, atau saya bersedia membantu apabila Ibu mau bercerita. Ya, betul. Terima kasih Pak. Hari ini saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya dan insya Allah akan segera saya terapkan di sekolah saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya Pak. Terima kasih atas kunjungannya hari ini. Iya, sama-sama. Saya pamit ya Pak, Bu. Ya. Assalamualaikum. Baik Pak, gimana tadi hasil proses coaching yang sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah tadi saya sudah melakukan coaching dengan Ibu Pinta dan sudah berjalan dengan lancar. Oh oke, alhamdulillah ya Pak ya. Jadi secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik. Nah setelah melakukan tadi observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan nih Pak dari saya. Iya. Boleh? Iya Bu. Jadi pertanyaan pertama nih Pak, apa saja yang sudah Bapak dapatkan pada saat coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Di coaching ini tadi saya sudah melakukan proses coaching, yaitu dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oh oke, jadi baik ya Pak ya. Jadi Bapak tadi sudah berhasil melakukan proses coaching dengan berjalan dengan lancar, sudah menggunakan alur tirta ya, sesuai dengan tujuan indikator yang ingin Bapak capai tadi juga. Kemudian tadi Bapak sudah mengidentifikasi permasalahan juga, sehingga Bu Pinta sudah menemukan solusinya juga. Jadi kemudian juga sudah mendengarkan, saya sudah mendengarkan percakapan Bapak tadi. Bapak juga sudah mendengarkan Ibu Pinta dengan baik, sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi alhamdulillah sudah juga terlaksana dengan kehadiran penuh di sini ya Pak ya. Iya. Boleh saya ada pertanyaan satu lagi Pak? Boleh Bu. Jadi untuk kedepannya nih ya Pak ya, kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Saya ingin lebih memahami proses alur tirta, sehingga saya untuk kedepannya dapat melakukan coaching lebih baik lagi menurut saya. Oh, udah Pak. Oh, jadi luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi Bapak sudah mendalami sekali alur tirta tadi yang saya lihat. Jadi untuk kedepannya semoga Bapak bisa menerapkan lebih baik lagi, bisa menerapkan lagi di sekolah dengan proses-proses coaching bersama rekan guru lainnya juga. Amin. Udah sampai di sini saja ya Pak ya. Iya. Mungkin saya mohon maaf atas apa yang kesalahan-kesalahan yang saya lakukan tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.